pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Muhammad Hidayat dan juga rekan saya. Tentu saja bersama saya Anggun Aksarini dan pemirsa dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya yang ada di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai DPR RI yang menilai pentingnya pembentukan panitia kerja guna menangani persoalan polusi udara yang saat ini terjadi di Jabodetabek. DPR RI berkomitmen akan segera membentuk panitia kerja atau panja sebagai upaya menghadapi polusi udara yang akan membahayakan kesehatan masyarakat. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin menyebut panitia kerja dibentuk untuk memperdalam faktor utama penyebab terjadinya polusi udara. Hal ini dinilai dapat memberikan rekomendasi yang tepat kepada pemerintah dalam menangani persoalan polusi udara yang terjadi di Jabodetabek. Internal bahwa kita akan bentuk panja ya untuk membedah lebih dalam apa sih sebenarnya faktor utama nih daripada polusi yang menjadikan Jakarta menjadi kota terpolusi di dunia gitu ya. Nah terburuk ya. Nah ini perlu dicari akar masalahnya. Kemudian setelah itu apa langkah-langkah yang Kementerian LHK bisa lakukan. Setelah itu mungkin nanti kita akan usulkan juga mungkin pansus kalau pelibatan daripada beberapa komisi ya. Karena di situ kan ada Kementerian Perindustrian, ada kementerian yang lainnya gitu ya. Karena masalah polusi kan bukan hanya masalah lingkungan hidup kehutanan tapi menjadi masalah bersama. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro menghimbau pemerintah tidak hanya mengatur jam kerja, namun juga harus memperhatikan polusi udara yang disebabkan oleh kepadatan lalu lintas. Tetapi yang kita ingin menghimbau kepada pemerintah adalah sudah tahu bahwa angka polusinya tinggi. Sudah tahu bahwa kepadatan lalu lintasnya besar. Gitu loh. Tentu harus ada sikap bijak. Saya baru melihat sekarang ini ada upaya untuk mencoba menciptakan alat transportasi yang ramah lingkungan. Dari bahan bakar minyak menjadi ke bahan bakar listrik. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di sini Komisi 2 DPR RI menilai bahwa terkait dengan Undang-Undang IKN bisa memasuki babak terkait dengan insentif daerah yang diharapkan dapat menarik minat iklim yang akan berkembang di IKN tersebut. Rapat kerja Komisi 2 DPR RI dengan pemerintah terkait rancangan Undang-Undang IKN menyepakati pembentukan panja Undang-Undang IKN. Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyampaikan, dalam pembahasannya, Undang-Undang IKN diharapkan dapat memperkuat kelembagaan otorita di IKN, menyelesaikan masalah pertanahan, dan menghasilkan peraturan turunan yang dapat membangkitkan iklim investasi. Dibahas di DPR dan kemudian diserahkan kepada Komisi 2. Nah, kalau tadi dilihat dari penjelasannya kan ada beberapa hal ya tentang penguatan kelembagaan otoritanya ya. Kemudian yang kedua soal masalah pertanahan. Kemudian juga soal bagaimana supaya undang-undang ini bisa kemudian dilanjutkan dengan peraturan-peraturan turunan yang bisa menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, lebih baik untuk kemudian bisa mendatangkan investor ke dalam proses pembangunan IKN ini. Itu kira-kira. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Heri Gunawan menambahkan, Undang-Undang IKN seharusnya dapat memasukkan pembahasan terkait insentif daerah yang dapat menjadi payung hukum bagi para investor, sehingga dapat menghidupkan iklim investasi untuk mendukung pemerataan pembangunan tanpa harus bergantung pada APBN. Kenapa berbicara seperti itu? Kita pahami APBN kita kan sangat terbatas. Dengan adanya keterbatasan APBN, tentunya pembangunan IKN tidak bisa serta-merta dibantu semuanya dari APBN. Nah, kalau toh ada keterlibatan pihak swasta di sana, tentunya harus ada insentif yang menarik agar swasta ataupun pihak ketiga lainnya lebih berminat di sana. Ferdian dan Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia telah memasuki era bonus demografi dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 serta menuju Indonesia emas di tahun 2045 mendatang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan kepada Anda usai jeda berikut ini. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 09.
sini ditambang. Konflik yang terjadi, Warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, untuk mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045, DPR RI berharap pemerintah serius serta mengambil langkah nyata untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas di era informasi dan teknologi saat ini. Indonesia telah memasuki era bonus demografi dan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 serta menuju Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang. Namun hingga kini Indonesia dicatat masih kekurangan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Presiden Joko Widodo dalam penyampaian rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2024 menggelontorkan 20% anggaran atau 660,8 triliun untuk pendidikan. Anggota Komisi 10 DPR RI Sofiantan menyebut angka ini belum sesuai harapan. Untuk membangun SDM yang berkualitas di era informasi dan teknologi ini, dibutuhkan alokasi dana yang cukup besar. Di antaranya, untuk membangun infrastruktur yang ideal serta menghadirkan pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah tertinggal. Peningkatan kualitas guru juga harus menjadi prioritas, mengingat guru merupakan tonggak peningkatan kualitas SDM melalui institusi pendidikan. Persoalannya adalah bahwa IT yang tinggi itu harus disertai dengan infrastruktur yang mencukupi, terutama daerah-daerah yang tertinggal itu tidak terjamah dengan pendidikan yang berkualitas yang menuju kepada penguasaan ilmu dan teknologi. Karena itu diharapkan ke depan penyiapan infrastruktur itu harus menjadi hal yang utama disertai dengan pendidikan guru yang berkualitas. Peningkatan kualitas SDM telah menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak awal masa jabatannya. Pemerintah diminta serius dan mengambil langkah-langkah nyata dalam meningkatkan kualitas dan mewujudkan pemerataan pendidikan agar Indonesia dapat memanfaatkan bonus demografi dengan baik, sehingga menjadi modal penting menuju 100 tahun Indonesia atau Indonesia Emas pada 2045. Andri dan Umam, TVR Parlemen. Pemirsa, sebagai upaya untuk mengentas kemiskinan, DPR RI di sini menilai bahwa pentingnya intervensi pemerintah terhadap membuat kebijakan untuk menstimulus ekonomi yang ada di Indonesia, hingga pemberian subsidi yang diharapkan menjadi hal yang dapat mensejahterakan masyarakat di Indonesia. Dalam rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN, pemerintah menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan ke rentang 6,5 hingga 7,5%. DPR RI meminta pemerintah melahirkan intervensi kebijakan untuk membantu masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Menanggapi target ini, anggota Komisi 6 DPR RI Eki Awal Muharram meminta pemerintah serius dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim. Dibutuhkan intervensi kebijakan berupa stimulus-stimulus ekonomi hingga pembenahan data dan mekanisme pemberian subsidi sehingga masyarakat dapat lebih sejahtera dan keluar dari garis kemiskinan. Dampak dari COVID 3 tahun yang lalu itu kan ada kemiskinan ekstrim. Kita memang harus melakukan intervensi khusus kepada masyarakat yang bawah itu untuk diintervensi supaya naik
keluar dari garis kemiskinan. Tapi jangan lupa bahwa instrumen subsidi itu harus betul-betul untuk rakyat miskin, ya, untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Lebih lanjut, anggota Banggar DPR RI Rizky Natakusuma berharap anggaran negara di tahun 2024 dapat difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pemulihan pasca COVID-19. Daya beli masyarakat dan dukungan terhadap UMKM harus didorong sehingga masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi. Banyak masyarakat kita yang belum pulih kondisi ekonominya sejak dihancurkan oleh COVID-19. Nah, ini perlu penekanan terkait dengan peningkatan kesejahteraan untuk para ASN, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Kami di fraksi Partai Demokrat secara konsisten sudah menyampaikan poin-poin terkait dengan hal ini. Nah, kami tentu berharap bisa lebih dikedepankan lagi semangat tersebut untuk mendorong daya beli masyarakat, membangkitkan semangat UMKM di seluruh pelosok negara. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI berharap dengan adanya peningkatan pengawasan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan pendapatan per kapita serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Pemerintah berencana meningkatkan hilirisasi komoditas mineral dan non-mineral untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan negara. DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan pengawasan, khususnya pada hilirisasi nikel, sehingga negara bisa mendapatkan penerimaan yang maksimal. Pada pidato kenegaraannya, dalam sidang tahunan MPR beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menyebut hilirisasi berpotensi meningkatkan pendapatan per kapita hingga 153 juta dolar Amerika dalam 10 tahun. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI Gus Irawan berharap hilirisasi nikel yang telah dimulai sejak tahun 2020 ini dapat mulai membuahkan hasil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Program hilirisasi yang kemudian sudah dijalankan mungkin di tahun 2024 yang akan datang itu sudah kelihatan bisa mendorong mungkin meskipun belum terlalu optimal tapi sudah bisa memberi harapan mendorong pertumbuhan ekonomi kita bisa lebih kuat. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyebut masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan dalam hilirisasi nikel, mulai dari dokumen, tambang, hingga ekspor ilegal. Penerimaan negara dari ekspor nikel olahan juga dinilai belum maksimal. Tahun 2019, negara hanya mendapatkan 17,96 triliun rupiah atau hanya 3,5% dari total pendapatan 510 triliun. Mulyanto meminta pemerintah membentuk regulasi yang matang dan meningkatkan pengawasan agar penerimaan negara bisa maksimal. Regulasi punya jalankan dengan baik, dengan konsisten dan buat pengawasan yang kokoh. Karena kita mengusulkan dibentuknya Satgas komprehensif, Satgas terpadu lintas kementerian agar bisa mengawal ini. Termasuk kita usulkan agar dibentuk Dirjen Penegakan Hukum di Kementerian SDM. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu, DPR RI bersama pemerintah membuka rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2023 hingga 2024. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.
Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09. Ya, pemirsa, dalam pidato pembukaan rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan bahwa dari sisi legislasi DPR RI periode 2019 hingga 2024 bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 64 undang-undang. Dan selain fungsi legislasi, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilu. Nah, ini Umam juga pemirsa, DPR RI juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat serta pertumbuhan ekonomi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pada tanggal 16 Agustus 2023, DPR RI bersama pemerintah membuka rapat paripurna masa persidangan 1 tahun sidang 2023-2024. Dalam pidato pembukaan rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan, DPR RI bersama dengan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 64 undang-undang sejak tahun 2019 hingga Agustus 2023. Pembentukan suatu undang-undang oleh DPR RI dan pemerintah merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan hukum nasional serta untuk mencari kesamaan pandangan bangsa. Pada masa persidangan 1 yang akan datang, DPR RI akan meneruskan pembahasan 13 rancangan undang-undang yang saat ini masih berada pada pembicaraan tingkat 1. DPR RI akan fokus pada 7 permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, baik dalam sektor sosial, politik, lingkungan, ekonomi, serta energi. Akan memberikan perhatian yang besar terkait berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat, antara lain mengantisipasi dampak konflik geopolitik global yang masih dalam ketidakpastian, fenomena alam cuaca ekstrim El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih, dampak utang sejumlah BUMN, maraknya kasus kekerasan seksual, proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, pendampingan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Untuk menyelesaikan 7 permasalahan yang menjadi fokus DPR RI, diperlukan komitmen tinggi pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Selain fungsi legislasi, DPR RI juga memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, kebijakan pemerintah, termasuk penyelenggaraan pemilu. Untuk itu, DPR RI mengawali penyelenggaraan pemilihan umum 2024 mendatang yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Anggota Komisi 2 DPR RI Agung Widiantoro mengingatkan, pihak penyelenggara pemilu harus cermat, teliti, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam penyelenggaraan tahapan pemilu harus sinergis, guna menciptakan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Karena saat ini kan sudah masuk di dalam tahapan pencalonan sementara. Tentang pengumuman DCS ini, kami berharap ada respon yang positif. KPU, Bawaslu, serta DKPP berjalan seiring. Pedomannya adalah Undang-Undang 7 2017. Itu adalah rule of game kita. Sehingga kita minimalisir terjadinya sengketa-sengketa PHU dan juga kita tingkatkan angka partisipasi.
Guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi, DPR RI mendorong pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja negara. DPR RI menyoroti pelaksanaan anggaran untuk program stunting yang belum maksimal. Dari total anggaran 10 miliar rupiah, hanya 2 miliar rupiah yang dibelanjakan untuk kelompok penerima manfaat stunting. Hal ini senada dengan pidato yang disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan produktif, serta mempercepat penurunan angka stunting, maka rencana alokasi anggaran untuk bidang kesehatan mencapai 186,4 triliun rupiah. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar 5,6% dari APBN. Anggaran tersebut diarahkan untuk transformasi sistem kesehatan, mendorong berkembangnya industri farmasi yang kuat, serta mempercepat penurunan prevalensi stunting agar mencapai 14% di tahun 2024. Sidang paripurna DPR RI tentang RAPBN 2024 pada 16 Agustus lalu menjadi momen penting bagi DPR RI dan pemerintah untuk segera mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif berkelanjutan, serta memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat. Pameran pelukis Vincent van Gogh bertajuk Van Gogh Alive maksudnya merupakan pameran legendaris dunia yang menghadirkan pengalaman multimedia yang paling banyak dikunjungi di dunia. Dan kabar baiknya, pameran tersebut telah dimulai di Indonesia pada 7 Juli hingga 9 Oktober 2023 mendatang di Mall Taman Anggrek, Jakarta Barat. Pemirsa penasaran? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa, Anda kembali di TVR 09.
Melansir dari halaman resminya, pelukis asli Belanda ini telah dikunjungi oleh lebih dari 8,5 juta lebih pengunjung dari 80 kota di dunia. Van Gogh Live menjadi pameran seni digital yang mengisahkan lika-liku kehidupan dan karya Van Gogh. Kisahnya ditayangkan melalui musik dan gambar animasi yang terlihat hidup dan interaktif. Berbeda dari pameran lukisan pada umumnya, di sini Van Gogh Live menghadirkan pengalaman unik yang membuat para pengunjung seolah-olah ini sebagai masuk ke dalam kehidupan sang maestro. Terlebih dari 3.000 gambar yang akan ditampilkan sepanjang layar pameran menggunakan proyektor. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita saksikan liputan selengkapnya tentang pameran pelukis Vincent van Gogh bertajuk Van Gogh Live pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Vincent van Gogh adalah salah satu pelukis paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah seni di dunia. Karya-karyanya seperti Bunga Matahari, Teras Cafe di Malam Hari, dan Malam Berbintang menjadi ikonik dan menginspirasi banyak seniman lainnya. Namun, di balik keindahan lukisan-lukisannya, tersimpan kisah tragis tentang perjuangan, penolakan, dan penyakit mental yang dialaminya sepanjang hidupnya. Untuk mengenang dan menghormati jasa-jasanya dalam dunia seni, pameran Van Gogh Live hadir di Jakarta, tepatnya di Mall Taman Anggrek, mulai dari 7 Juli hingga 9 Oktober 2023. Pameran ini menawarkan pengalaman imersif 360 derajat, yang memungkinkan pengunjung menyaksikan karya-karya Van Gogh dengan detail yang luar biasa. Pengunjung juga akan dimanjakan dengan suara-suara dan musik yang terinspirasi dari mahakarya Van Gogh. Pameran ini merupakan pameran yang telah menarik 8 juta lebih pengunjung di seluruh dunia dan telah mampir di lebih dari 80 kota. Pameran ini menggunakan teknologi mutakhir untuk menampilkan lebih dari 3.000 lukisan Van Gogh dalam skala besar. Menciptakan tampilan mendebarkan yang memenuhi layar raksasa, dinding, kolom, langit-langit, dan bahkan lantai. Pengunjung akan merasakan seolah-olah berada di dalam lukisan Van Gogh dan melihat dunia melalui mata sang maestro. Selain itu, pameran ini juga memberikan informasi tentang sejarah hidup Van Gogh dan mengapa dia sangat populer di dunia seni. Berikut ini adalah beberapa fakta menarik tentang Van Gogh yang bisa Anda ketahui. Van Gogh lahir pada 30 Maret 1853 di Zundert, Belanda, dari keluarga pendeta dan pedagang seni. Dia memiliki 6 saudara kandung, termasuk adiknya Theo yang menjadi sahabat dan pendukung utamanya sepanjang hidupnya. Van Gogh belum menjadi seniman sampai usia 27 tahun. Sebelumnya, dia pernah bekerja sebagai guru, penjual buku, asisten pendeta, dan pedagang seni. Dia mulai belajar melukis secara otodidak dan kemudian mendapat bimbingan dari beberapa seniman lainnya. Van Gogh memiliki gaya melukis yang unik dan revolusioner. Dia menggunakan sapuan kuas yang dramatis, warna-warna cerah, dan kontras yang kuat untuk menggambarkan emosi, suasana hati, dan cahaya. Dia juga sering melukis objek-objek sederhana seperti bunga, pohon, ladang gandum, dan potret diri. Van Gogh sangat produktif dalam berkarya. Dalam kurun waktu 10 tahun, dia berhasil menciptakan sebanyak 2.100 karya seni, termasuk 900 lukisan minyak dan lebih dari 1.000 sketsa. Namun kabarnya, ia hanya berhasil menjual 1 lukisan selama hidupnya. Van Gogh menderita penyakit mental yang tidak diketahui secara pasti. Beberapa ahli menduga dia menderita epilepsi temporal lobus, bipolar disorder, atau skizofrenia. Dia sering mengalami depresi, halusinasi, dan perilaku kekerasan. Pada tahun 1888, dia memotong sebagian telinga kirinya setelah bertengkar dengan temannya Paul Gauguin. Pemirsa, Van Gogh meninggal pada 29 Juli 1890 di Prancis akibat luka tembak yang diduga dilakukannya sendiri. Adiknya Theo meninggal 6 bulan kemudian dan mereka dimakamkan berdampingan. Karya-karyanya mulai mendapat pengakuan dan popularitas setelah kematian mereka berkat usaha istri Theo, Johanna, yang mempromosikan dan menjual lukisan-lukisan Van Gogh. Pameran Van Gogh Live yang kali ini mampir ke Indonesia
adalah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan bagi para pencinta seni dan penggemar Van Gogh. Jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan karya dan kehidupan Van Gogh dengan cara yang berbeda dan menakjubkan. Dan pemirsa, di penghujung acara ini kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Rabu 23 Agustus 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat terdapat rapat dengar pendapat umum antar Komisi 1 DPR RI dengan Institute for Development and Economic, analis Lembaga Kajian Hukum Teknologi Asosiasi Digital Trust Indonesia, dan PR2 Media, dan juga guna menerima masukan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan di siang harinya pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Komisi 8 DPR RI rapat kerja dengan Menteri Agama membahas evaluasi pelaksanaan Haji 2023. Dan sejumlah agenda serta program DPR lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya Umam Hidayat, sampai jumpa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.